teman-teman semua, kembali lagi bersama kita ngobrol bareng, kita bikin paham. Aku host kalian hari ini, Desyana dari Invit, dan bersama aku sudah ada narasumber kita yang sangat wow sekali, Ibu Nani Zulminarni sebagai Regional Director Ashoka Asia Tenggara. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir hari ini, kita seneng banget ketemu sama Bu Nani. Terima kasih Desyana, terima kasih juga loh udah diundang untuk topik yang sangat passionate buat saya membahas bagaimana orang tua dan anak gitu ya. Iya, wah kita senang banget sih Bu. Temanya hari ini kan bagaimana kalau misalnya Nenda sama anak muda ketemu, sebenarnya kita ngomongin apa sih? Banyak kan sebenarnya yang bisa diomongin gitu. Banyak banget gitu. Iya. Tapi kayak kita bahas nama dulu deh Bu. Nenda itu lucu banget deh. Kayak aku ngelihat tren sekarang, bahkan dari papa mamaku sendiri ketika punya cucu namanya udah bukan kakek nenek mbah kong mbah yang kong gitu, sekarang namanya udah keren-keren gitu. Kalau Nenda sendiri tuh gimana Bu? Ya kan anak-anak saya tuh manggil saya bunda gitu karena mereka dari kecil manggil saya bunda ya, diajarkannya. Lalu ketika anak saya yang pertama punya anak, jadi cucu pertama saya lahir, saya milih nama, saya bilang, saya mau dipanggilnya Nenda aja, jadi nenek bunda, karena saya orang Melayu tuh nenek biasanya kan, tapi saya gabungkan nenek sama bunda jadi Nenda gitu. Wah unik banget. Supaya kekinian namanya. Unik kok Bu, dan kekinian banget. Kayak pasti banyak yang habis ini kita dipanggil Nenda juga nih kayaknya. Iya, trendsetter Bu. Jadi Bu Nani kan selaku Regional Director Ashoka Asia Tenggara, kita udah banyak banget nih dengar kayak kontribusi Ashoka Asia Tenggara di Indonesia dan ya di Asia Tenggara itu sendiri. Tapi boleh nggak sih Bu, Ibu menceritakan sedikit soal kontribusi Ashoka dan kerja-kerja Ashoka terutama di fieldnya lansia yang di Indonesia saat ini? Ya, jadi Ashoka kan lembaga global yang mempromosikan social entrepreneurs, jadi kewirausahaan sosial yang usianya udah lebih dari 40 tahun ya. Selama ini tuh mendukung para kewirausahaan sosial ini, wirausahaan sosial untuk mengembangkan gagasannya, gitu, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ada dengan memberikan fellowship sehingga para fellow-nya yang disebut fellow Ashoka ini bisa berkiprah mengembangkan gagasannya. Nah, belajar dari para fellow, Ashoka kemudian mengembangkan gerakan namanya Everyone Changemaker, karena dibutuhkan banyak sekali wirausahawan sosial untuk menyelesaikan persoalan yang semakin kompleks dan juga perubahan-perubahan yang semakin cepat. Karena dia everyone, maka kemudian Ashoka harus melihat seluruh segmen di dalam masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang lansia gitu. Jadi harus dilihat berbagai range, karena kan kita bicara everyone. Nah, belajar dari fellow juga bahwa komposisi demografi kita ini sekarang berubah pesat juga ya. Semakin banyak orang yang tua menua karena perbaikan kesehatan dan sebagainya, dan juga orang muda yang banyak. Sementara support system untuk orang tua itu hampir dikatakan sangat minim, karena dianggap kan tua nih bentar lagi juga meninggal, paling persiapan mungkin kuburannya gitu ya. Karena itu Ashoka mengembangkan sebuah konsep gagasan untuk sebuah gerakan yang disebut dengan New Longevity atau menua baru ya, konsep paradigma menua yang baru. Kalau intinya dari New Longevity ini adalah mengubah cara pandang kita terhadap proses menua seseorang, yang kalau misalnya dulu menua udah gitu tidak difikirkan lagi, tapi sekarang harus dipikirkan sejak dini bagaimana mempersiapkan orang untuk memasuki masa menuanya gitu. Nah itu. Nah, kalau misalnya dengar dari ceritanya Bu Nani, kayak New Longevity ini konsep yang sangat menarik ya, karena kan ya kita sebagai orang muda pasti kita akan tua pada akhirnya, dan kita nanti juga pingin orang tua kita yang sekarang sudah tua bisa dong hidup dengan lama dan juga tetap bermartabat gitu ya. Pasti ini konsep yang sangat, menurut saya sih ini konsep yang sangat revolutionary ya untuk manusia ya, zaman sekarang, supaya kita bisa tetap kayak tetap have youthful spirit gitu Bu. Meskipun kita umur berapapun kita tetap kayak muda dan ceria dan cerah gitu, makanya glowing gitu Bu. Betul.
Nah, kalau misalnya New Longevity ini, Ibu sudah pernah menjelaskan kalau ada 5 poin ya dari New Longevity. Boleh dijelasin nggak sih Bu, 5 poin ini apa aja? Ya, jadi tadi intinya adalah perubahan paradigma ya. Jadi ada 5 pilarnya, kita bilangnya pilar. Yang pertama itu lifelong contribution and connection. Jadi bagaimana kita tuh masih bisa terus-menerus berkontribusi dan terkoneksi. Karena gini, biasanya orang setelah dia tua, dia menarik diri. Wah, saya kan sudah tua. Misalnya apalagi kalau ada masa pensiun ya. Kalau aktivis mah nggak ada pensiunnya. Tapi kalau orang bekerja itu biasanya ada pensiun. Ketika dia sudah pensiun, dia merasa sudah selesai tugasnya. Nah, dengan New Longevity ini lifelong. Bagaimana kita mempersiapkan setiap orang untuk terus-menerus sepanjang hayatnya bisa tetap berkontribusi dan terkoneksi dengan seluruh ekosistem di mana dia berada. Yang kedua itu lifelong learning. Jadi belajar itu tidak harus dibatasi usia. Jadi bisa sepanjang hayat. Kalau misalnya udah 70 tahun tetap masih ingin mengambil doktor, oh silahkan gitu. Atau juga mempelajari teknologi, ini penting banget ya. Saya ngerasakan betul misalnya dengan kemajuan teknologi itu kan orang-orang tua nih kayak saya tuh gaptek ya. Nah saya aja kadang-kadang belajarnya dari cucu saya, ini gimana. Tapi konsepnya harus belajar, bukan minta tolong. Kan kadang-kadang orang tua, tolong dong suruh kerjain, tolong dong suruh kerjain. Ya ini harus diubah paradigmanya. Baik anak mudanya juga yang membantu itu harus konsepnya adalah belajar, bukan menyelesaikan persoalannya. Kemudian pilar yang ketiga itu lifelong economic security. Lifelong economic security ini bagaimana pada usia tua tuh kita nggak direpotin dengan persoalan ekonomi sehingga menjadi beban bagi anak-anak cucu. Kayak saya lahir di bertumbuh kembang di generasi sandwich ya, yang saya ketika baru mulai bekerja harus menanggung ibu saya, bapak saya dan adik-adik. Dan juga kemudian menanggung keluarga saya sendiri, sehingga bebannya tuh 2, digencet dari atas dan dari bawah kan. Nah bagaimana mempersiapkan semua generasi sampai usia berapapun dia masih punya penghasilan sendiri gitu, mandiri secara ekonominya. Terus yang keempat itu lifelong well-being. Lifelong well-being ini perubahan paradigma dari menyiapkan sistem asuransi misalnya, menjadi mempersiapkan kondisi kita sebugar mungkin sampai tua gitu. Jadi misalnya mulai dari muda itu harus olahraga, pola hidup yang baik sehingga kita bisa terus sehat sampai tua dan juga terhindar dari misalnya pikun dan sebagainya yang merepotkan ya, atau kena stroke dan sebagainya. Terus yang terakhir itu lifelong self definition. Nah, ini sangat penting karena orang tua suka diberi label oleh orang lain, tapi orang tua harus memilih dia mau dikategorikan sebagai apa, dia mau seperti apa. Seperti tadi ya, mulai dari nama gitu, saya maunya disebutnya Nenda gitu, saya nggak mau dipanggil nenek, nggak mau dipanggil ibu. Bukan berarti nenek itu nggak bagus, tapi saya ingin ada self confident gitu ya dengan nama yang saya miliki. Lalu juga misalnya istilah-istilah, saya nggak mau disebut sebagai nenek renta gitu ya. Misalnya tadi kalau kamu bilang perbincangan dengan nenek renta gitu. Nah itu jadi self definition itu sangat-sangat penting. Kita itu bagian dari martabat kita sebagai orang tua. Jadi 5 pilar ini yang harus menjadi kerangka pikir kita dalam mengembangkan semua inisiatif untuk mendukung orang menuju ke usia lansia. Wah keren juga ya Bu ya. Kayak kalau aku ngelihat dari yang dijelasin sama Bu Nani, sepertinya kayak New Longevity ini bukan dimulai ketika kita udah mulai menua kayak. Betul. Jadi kayak dari saya yang baru seumur jagung 25 ini udah harus mulai mikirin nanti kalau tua tuh gimana ya gitu. Tapi saya pengen ngebedah satu-satu sih Bu terkait New Longevity ini konsepnya. Tapi ini mungkin pertanyaannya lebih ke lebih ke personal dan lebih grounded ya, terkait yang paling pertama tadi yang Ibu omongin terkait lifelong connection. Tadi Ibu berbicara soal koneksi antara orang tua dan orang muda. Kalau saya sendiri sih ya Bu ya, saya tuh kadang ngerasa saya sama mama saya tuh nggak nyambung Bu. Mama saya tuh sukanya Sri Mulat, saya tuh sukanya kayak
Harry Potter gitu Bu. Kan nggak nyambung ya Bu ya. Kadang tuh saya mikir gimana ya caranya bisa nge-bridge gap antara saya dan mama gitu. Karena kadang misalnya saya kayak keluar dan bajunya kayak gini, terus nanti mama bilang, sini nggak boleh pakai baju kayak gitu. Jadi kita suka nggak nyambung Bu. Kadang berantem kan jadinya. Padahal saya juga nggak pingin berantem gitu. Jadi gimana ya Bu, kalau misalnya pengalaman Ibu sendiri, gimana caranya Ibu nge-bridge generational gap antara Ibu dan mungkin teman-teman Ibu di Ashoka atau anak-anaknya Ibu sendiri gitu? Ya, dua arah sih ya harusnya ya. Jadi kan segala sesuatu itu harus saling mendekat. Nah, saya sadar betul gitu bahwa saya datang dari generasi yang lebih dulu, karena itu sejak awal saya memang memfokuskan juga membangun kerjasama dengan anak-anak muda, dengan orang-orang muda. Kalau di dunia kerja ya, jadi waktu saya di PK, di BPSW itu saya punya dengan teman-teman itu punya program-program yang khusus untuk orang muda, dan saya benar-benar membuka diri gitu belajar. Nah, kalau sekarang saya ini juga dengan anak saya misalnya, saya mencoba mengikuti juga nih. Makanya dulu waktu pertama sekali sosial media ya, saya ada Facebook itu, saya sebetulnya tuh nggak suka sebetulnya, tapi saya harus masuk nih. Harus punya tuh sosial media karena saya ingin tahu anak saya apa sih yang dibincangkannya gitu. Terus saya juga suka nanya mereka misalnya bacaannya apa, lalu mainannya apa. Walaupun saya juga melatih diri saya untuk tidak bereaksi negatif frontal ya. Misalnya, waduh gitu kan, dulu ada zaman dulu itu anak-anak saya masih kecil ada warnet kan. Zaman itu belum, kok nggak kayak sekarang gitu. Nah saya berusaha tuh untuk mereka ke warnet, yang penting mereka ngomong ke saya mereka tuh ngapain aja sih di warnet itu. Dan di warnet itu sebetulnya bisa ada apa aja, dengan itu bisa dibincang. Kalau menurut saya dua arah memang. Orang tua juga harus membuka dirinya dan belajar dari yang muda. Tapi yang muda juga harus bisa belajar juga memahami bahwa generasi itu memang berbeda. Nah kalau soal penampilan misalnya, kalau itu saya memang sangat lebih demokratis dan terbuka gitu ya. Misalnya saya punya adik-adik saya itu banyak ya, 10 perempuan muda. Saya punya 5 adik perempuan muda. Itu beda banget. Adik saya satu itu sangat liberal lah dia, maksudnya dia penyanyi. Jadi dia profesinya penyanyi kan, kalau penyanyi kan pasti dandanannya dan sebagainya gitu. Nah, waktu ibu saya masih ada ya, ibu saya tuh suka nyadu ke saya gitu kan. Itu tuh adikmu tuh dia pakai baju buku, pakai rok mini, pakai tank top yang gitu-gitu nyanyi. Terus saya bilang, dia nyadu ke saya karena kan saya pakai jilbab. Terus dia berharap saya akan memarahi adik saya gitu. Tapi saya bilang ke ibu saya, ya nggak apa-apa, orang badannya bagus dan dia mau kasih lihat orang. Kalau saya tutupin karena saya nggak ngerasa pede kan, misalnya untuk harus begitu. Kalau dia pede nggak apa-apa, saya bilang yang penting dia nyaman aja gitu, yang penting dia tahu resiko-resikonya juga gitu. Nah jadi kayak gitu, untuk memahami bahwa orang lain bukan kita, terus orang lain hidup dengan konteksnya masing-masing. Wah iya sih, kadang tuh aku tuh suka ngerasa kalau sama mama gitu, kita tuh nggak nyambung gitu. Karena ya gimana ya, mungkin karena beda juga ya ininya. Tapi mungkin aku akan bikin effort lebih banyak deh nanti kalau ya aku telepon sama mama, coba nanya mungkin, Mama sekarang baca Kopingho jilid berapa gitu, mungkin nggak ya? Namanya baca Kopingho kayak saya juga tuh. Iya ya ampun Bu, saya tuh kalau di rumah biasanya tuh mama saya tuh ngomongin soal Kopingho, kalau nggak gitu soal Mahabharata. Saya tuh ada komiknya segini dulu waktu kecil dikasih tunjuk. Terus bapak saya tuh suka banget Star Wars kan, jadi dulu waktu saya kecil tuh ditunjukin Star Wars, Indiana Jones gitu. Jadi kalau saya dulu saya ikut nonton. Jadi kalau anak saya nonton film-film kartun itu saya nonton. Jadi saya nonton tuh semua. Dan saya baca juga majalah-majalahnya mereka ya, terus buku-bukunya gitu saya ikut baca. Misalnya ya Harry Potter dan sebagainya saya ikut membelikan juga dan saya ikut baca. Jadi saya berusaha gitu untuk keep up, walaupun banyak hal yang saya nggak suka gitu, tidak terlalu menikmati, tapi saya berusaha supaya saya bisa berbincang dengan anak saya sih. Kalau sekarang ada menantu gitu yang mereka misalnya nih Koreaan apa namanya tuh BTS Bu. BTS. Nah, saya tuh nggak ngerti itu tuh
bagusnya di mana gitu ya. Tapi karena menanti saya pada ponakan-ponakan saya gitu pada dengerin, anak saya sih enggak gitu, pada BTS saya juga sesekali saya intip-intip itu ngapain aja. Jadi kalau mereka ngomong tuh saya bisa nyambung gitu. Kalau mereka kan kadang-kadang ada orang tua yang dia anaknya upload foto gitu ya, foto-foto BTS, ini siapa sih kok dia upload terus-terusan yang army itu. Kalau saya coba ikutin sih gitu. Saya jadi inget saya waktu ulang tahun ke 21 kalau nggak salah, mama saya tuh nggak ngerti Bu BTS itu siapa, tapi saya kan army banget ya, saya tuh suka banget sama BTS. Terus mungkin ini effortnya mama saya ke saya Bu ya, saya tuh dikasih kado ulang tahun saya tuh kue, terus mukanya member BTS tuh. Jadi dijadiin kue. Iya, dijadiin kue. Tapi ya karena mungkin mama saya nggak ngerti kali ya. Terus sama tukang kuenya tuh dibikinnya agak ngasal gitu. Tapi kayak mungkin karena saya ini kayak tersentuh banget. Ya Allah mama ya. Aku tahu mama nggak suka Korea. Aku tahu mama bingung ini member yang mana. Tapi kayak dibikinin kayak gini aku udah seneng banget sih Bu waktu itu. Iya. Emang harus dua arah ya Bu ya untuk harus bisa. Dua arah ya. Harus masing-masing harus membuka sih. Karena kan kadang-kadang juga anak-anak memaksakan. Anak saya juga suka kadang-kadang udah deh bunda gak usah lihat gitu kan. Kalau ini saya suka nanya kan, nonton ada tuh menantu saya suka banget nonton film Korea kan. Film Korea tuh berseri-seri kan. Nah saya ke suatu hari saya coba tuh pantengin di satu televisi gitu, ada film Korea yang dia tuh nggak terlalu banyak dan saya suka gitu ceritanya kan, memang sangat humanis, banyak cerita keluarga gitu. Jadi saya bisa paham pantesan ada seneng sampai nangis kalau lihat film Korea gitu. Wah, saya bersalah sih Bu. Saya kalau misalnya nonton kayak DOTS, terus habis itu nonton apalagi ya Goblin, wah saya nangis tuh. Saya sama adik saya kayak kerukupan di bawah selimut terus nangis. Terus nanti mama masuk seneng, ini kenapa anak dua nangis? Iya. Terus kalau misalnya di topik berikutnya Bu, tadi Bu ngomongin soal lifelong learning ya, soal terus menerus belajar meskipun usianya sudah lanjut. Saya tuh ingat bapak saya kan kebetulan mulai kuliah lagi di sekitar umur 55 ke atas ya. Dan saya ingat banget hambatan utama bapak saya kuliah itu bukan nggak bisa materinya, tapi nggak bisa Zoom-nya. Karena bapak saya mulai kuliah waktu pandemi kan. Jadi kayak saya ingat banget waktu itu saya ngomong sama bapak saya soal kuliah zaman sekarang tuh beda banget ya sama kuliah zaman dulu. Kalau ibu sendiri, ibu tuh ilmu paling berkesan yang pernah ibu pelajari ketika ibu sudah di usia sekarang itu apa Bu? Kalau dari ibu sendiri? Nah kalau saya tuh sudah lama gitu saya memaknai learning itu tidak selalu dari sekolah. Respon mungkin inovasinya itu udah banyak dikerjakan orang, tapi yang menarik adalah kamu ingat-ingat bahwa ketika kamu nggak punya satu hal bukan berarti dunianya runtuh.